Nama saya Alisya Iranti Dewi Irawan dengan nomor induk 152000048 dan saat ini saya akan mempresentasikan studi kasus organisasi e-learning di Indonesia. Saat ini kita akan membahas studi kasus pemanfaatan aplikasi e-learning ruang guru di masa pandemi COVID-19. Latar belakang. Sejak Maret 2020 yang lalu, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa aturan dan regulasi, seperti menjaga jarak, bekerja dan belajar dari rumah, hingga PSBB, yang dilakukan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Keadaan ini memaksa masyarakat untuk beradaptasi dan beralih pada alternatif lain, yaitu beraktivitas secara daring. Hal ini juga mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di Indonesia yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan tatap muka, dan kini harus dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Aplikasi yang dimanfaatkan tidak hanya dalam lingkup pengajaran formal, namun secara non-formal pula. Salah satu aplikasi yang telah menerapkan sistem pendidikan non-formal melalui media digital adalah aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru merupakan perusahaan yang beroperasi dalam pendidikan non-formal dan berfokus untuk memberikan layanan berbasis teknologi digital. Ruang Guru menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses baik melalui web maupun melalui aplikasinya. Dalam studi kasus ini, kita akan mencari tahu apa saja layanan pendidikan yang disediakan aplikasi Ruang Guru, apa saja faktor pendorong penggunaan aplikasi Ruang Guru pada masa pandemi, bagaimana cara Ruang Guru membantu pendidikan Indonesia di masa pandemi, apa kendala siswa dan siswi dalam memanfaatkan aplikasi Ruang Guru di masa pandemi, dan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui layanan pendidikan yang disediakan oleh aplikasi Ruang Guru, mengetahui faktor pendorong penggunaan aplikasi Ruang Guru di masa pandemi, mengetahui cara Ruang Guru membantu pendidikan Indonesia di masa pandemi, mengetahui kendala siswa dan siswi dalam memanfaatkan aplikasi Ruang Guru di masa pandemi. Sekarang kita akan beralih ke landasan teori. Pendidikan non-formal. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1, dituliskan bahwa pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. E-learning. Electronic learning, atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning, merupakan sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Teknologi e-learning menawarkan kemudahan dalam proses belajar mengajar. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kegiatan belajar mengajar tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Aplikasi Ruang Guru. Dikutip dari web resminya, Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Dalam webnya tertulis bahwa Ruang Guru percaya teknologi dapat memudahkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran yang berkualitas. Dimanapun mereka berada, Ruang Guru dapat membantu proses belajar siswa tanpa batasan ruang dan waktu. Sekarang kita beralih ke pembahasan, dan kita akan membahas layanan pendidikan yang disediakan oleh aplikasi Ruang Guru. Sebagai penyedia layanan pendidikan non-formal yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, Ruang Guru rupanya memiliki banyak pilihan layanan. Di antaranya adalah ruang belajar, ruang les, ruang belajar plus, ruang les online,
ruang kelas, dan ruang belajar plus on the go. Sekarang kita akan membahas satu persatu layanan yang disediakan oleh ruang guru ini. Yang pertama adalah ruang kelas. Ruang kelas, seperti kelas pada umumnya, mempertemukan murid dengan guru agar dapat berkomunikasi secara daring. Ruang belajar menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk video yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun secara daring. Sementara itu, ruang belajar plus menyediakan layanan yang sama, namun menyediakan juga pengalaman belajar bersama tutor dan teman-teman lain se-Indonesia. Selanjutnya ada ruang les. Ruang les ini merupakan layanan belajar online eksklusif antara satu guru dengan satu siswa. Sementara itu, ruang les online menyediakan layanan yang sama, namun dilakukan melalui live chat. Yang terakhir adalah ruang belajar plus on the go, yang mempermudah siswa agar dapat belajar bahkan saat tidak ada akses internet. Faktor pendorong penggunaan aplikasi ruang guru di masa pandemi. Dikutip dari artikel Republika Selasa 31 Maret 2020 yang lalu, aplikasi ruang guru menjadi aplikasi yang paling populer, dengan peningkatan pengguna aktif harian sekitar 77% dalam kurun waktu 1 bulan. Hal ini tentu didorong oleh faktor-faktor tertentu, seperti yang pertama, materi pendidikan formal yang terhambat akibat pandemi. Materi yang disampaikan pada pendidikan formal mungkin tidak dirasa cukup jelas, mengingat pendidikan formal biasanya dilakukan secara langsung dan bukan secara daring. Untuk mengisi kekurangan tersebut, siswa maupun siswi berkemungkinan besar untuk mencari alternatif pembelajaran lain, seperti alternatif yang disediakan oleh aplikasi ruang guru. Faktor kedua adalah pembelajaran daring yang disediakan oleh ruang guru dilakukan dengan pendekatan yang menarik. Seperti yang kita tahu, pendidikan formal pada dasarnya dilakukan secara langsung dan memungkinkan penurunan minat belajar siswa apabila dilakukan secara daring. Mengingat guru sekolah pada umumnya mungkin tidak mengerti cara pendekatan yang tepat untuk sekolah daring. Namun hal ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan oleh ruang guru, mengingat ruang guru merupakan spesialis dalam hal tersebut. Faktor ketiga adalah fleksibilitas dalam akses pendidikan. Akses pendidikan yang disediakan oleh ruang guru tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Hal ini tentu sangat menguntungkan di masa pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Selanjutnya kita akan membahas cara ruang guru membantu pendidikan Indonesia. Sebagai respon terhadap pandemi COVID-19, ruang guru mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat ikut membantu mengoptimalkan kembali kegiatan belajar dan mengajar di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut ialah yang pertama ada sekolah online ruang guru gratis. Ruang guru menyediakan sekolah online gratis yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 hingga jam 12 waktu Indonesia Barat. Sekolah online ini membahas semua pelajaran inti sesuai dengan kurikulum nasional dan dapat diikuti oleh semua jenjang secara gratis. Selain itu, kebijakan lainnya adalah ruang guru bekerja sama dengan provider seperti Telkomsel, IM3, dan XL Axiata untuk memberikan kuota gratis bagi siswa dan siswi Indonesia dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi ruang guru. Selanjutnya kita akan membahas kendala penggunaan aplikasi ruang guru di masa pandemi. Meskipun dinilai sangat membantu pendidikan Indonesia di kala pandemi melanda, nyatanya siswa dan siswi Indonesia masih menghadapi kendala untuk menggunakan aplikasi ruang guru. Kendala tersebut disebabkan oleh akses internet yang kurang merata di Indonesia.
Dan hal ini diakui sendiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kita, yaitu Ibu Sri Mulyani. Faktor lainnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi lagi-lagi menjadi penghalang bagi Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang maksimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Aditya Hendrawan dan Aninditya Sri Nugraheni kepada seorang siswa di SDN Bendorejo, pada dasarnya siswa tersebut memiliki ketertarikan untuk menggunakan aplikasi Ruang Guru. Namun seperti siswa pada umumnya, keterbatasan ekonomi menjadi penghalang karena harga berlangganan yang tidak murah. Di sini saya sediakan daftar harga berlangganan dari Ruang Guru. Kesimpulan, Ruang Guru sebagai penyedia layanan pendidikan non-formal secara daring menyediakan berbagai layanan seperti ruang kelas, ruang belajar, ruang les, dan lainnya yang dapat dengan mudah diakses siswa melalui perangkat teknologi apapun. Selain itu, mengingat keadaan pandemi saat ini, aplikasi Ruang Guru menjadi pilihan yang ideal bagi siswa untuk membantu pendidikan formal mereka. Ruang Guru juga sudah terbukti membantu pendidikan Indonesia saat pandemi, dengan memberikan akses sekolah online gratis dan bekerja sama dengan para provider untuk memberikan kuota gratis bagi siswa Indonesia. Meskipun begitu, penggunaan Ruang Guru di masa pandemi ini cukup berkendala, mengingat akses internet di Indonesia yang kurang merata dan harga berlangganan aplikasi yang cukup mahal di saat ekonomi Indonesia sedang lemah. Daftar pustaka. Berikut adalah referensi studi kasus ini. Sekian dan terima kasih.